Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Pagi ini kita belajar bersama lagi di mata kuliah pengantar perpajakan. Oke, sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, agar materi yang kita terima dapat diserap dengan baik, dapat bermanfaat, dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah membahas ya tentang sejarah pajak ya, kemudian justifikasi pemungutan pajak, fungsi-fungsi pajak. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang asas-asas pemungutan pajak. Oke. Sebagaimana kawan-kawan ketahui ya bahwa 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang justifikasi pemungutan pajak gitu kan. Oke. Ya, justifikasi pemungutan pajak. Masih ingat ada apa saja justifikasi pemungutan pajak? Yang pertama, menurut Adam Smith ya kan, dalam teorinya the four of maxims ya. Betul nggak? Oke. Yang terdiri dari adanya equality ya kan? Convenience, terus ada economy dan certainty. Oke. Itu ya. Ya, menurut Adam Smith ya, pemungutan pajak gitu kan itu the power of maxim, betul kan ya? The four of maxim. Dalam teori the four of maxim terdiri dari equality ya, convenience, terus certainty dan ekonomi. Nah, terus di dalam teorinya Mark W ya, di dalam teorinya Marx juga terbagi lagi kan, ada teorinya siapa saja? Teman-teman masih ingat? Coba dibuka materinya lagi, dibuka kembali materinya. Ada benefit principle ya kan, ability principle, terus apa lagi? Masih ingat nggak di dalam teori itu? Oke. Jadi kalau misalkan lupa, nggak apa-apa, saya review lagi ya. Jadi untuk mencapai tujuan ya pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya ya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Itu ya. Tadi saya sampaikan bahwa asas-asas pemungutan pajak yang sudah dikemukakan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith ya dalam buku An Inquiry into the Nature ya and Cause of the Wealth of Nation menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada equality ya, certainty, kemudian convenience dan ekonomi seperti itu ya. Nah, terus ada juga menurut beberapa pendapat lainnya seperti itu ya, atau ahli lainnya. Nah, kemudian ya, asas pemungutan pajak dapat pula dibagi ke dalam, nah ini tadi ada asas menurut falsafah hukum ya. Itu yang pertama. Asas menurut falsafah hukum ini ya bahwa hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Ya. Nah, jadi keadilan inilah nanti
digunakan sebagai atas dasar pemungutan pajak tadi. Nah, untuk menyatakan keadilan kepada hak negara ya, untuk memungut pajak muncul beberapa teori dasar ya, yaitu apa saja? Di antaranya adalah teori asuransi ya. Apa itu teori asuransi? Nah, jadi teori asuransi itu kalau di dalam perjanjian asuransi ya diperlukan adanya pembayaran premi. Gitu kan? Diperlukan adanya pembayaran premi. Nah, jadi premi tersebut ya dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang lah ya. Orang dari segala kepentingannya. Misalkan jaminan keselamatannya ya, atau keamanan harta bendanya. Nah, jadi teori asuransi ini ya menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak, walaupun kenyataannya ya menyamakan dengan premi tersebut tidaklah tepat. Oke, nah itu yang dimaksud dengan teori asuransi. Nah, yang berikutnya adalah teori kepentingan gitu. Nah, pada teori kepentingan ini ya memperhatikan beban pajak yang harus dipungut ya dari masyarakat. Oke. Nah, pembebanan ini ya harus didasarkan pada kepentingan setiap orang ya dalam tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu ya, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Oke. Kita balik lagi ke teori awal bahwa pajak itu adalah iuran rakyat yang sifatnya memang dipaksakan gitu kan, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk ya keperluan pengeluaran pemerintah gitu. Nah, jadi dasar dari asas-asas pemungutan pajak seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, terus yang berikutnya adalah teori gaya pikul. Apa itu ya? Teori ini mengandung maksud ya bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Misalkan berupa apa? Perlindungan jiwa dan harta bendanya. Ya, oleh karena itu ya, kepentingan perlindungan maka ya untuk kepentingan perlindungan maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang. Betul kan? Artinya adalah bahwa penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ya atau si wajib pajak tersebut ya apabila lebih besar, maka pembayaran pajaknya pun lebih besar. Ingat ya, progresif ya, tarif progresif. Apabila penghasilannya kecil, maka bayar pajaknya kecil atau bisa jadi nihil, dia tidak membayar pajak karena penghasilannya masih di bawah PTKP, misalkan untuk orang pribadi seperti itu. Oke, nah itu ya. Yang selanjutnya muncul namanya teori bakti. Teori bakti ini disebut juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasar bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Oke. Kalau teman-teman masih ingat pada saat saya menjelaskan sejarah perpajakan ya, seperti itu kan, ya pajak dipungut karena salah satunya adanya negara, betul kan? Adanya negara, terus adanya wilayah, ya, terus muncul pemerintahan, terus ada masyarakat, ya, makanya mutlak disebut seperti itu. Nah, di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara, tanda baktinya terhadap negara, betul kan? Jadi masyarakat membayar pajak atas penghasilannya, dia mengkontribusikan penghasilan tersebut kepada negara sebagai apa? Sebagai bukti, salah satunya adalah baktinya dia kepada negara. Gitu. Karena apa? Dari pajak yang dibayarkan bisa berguna untuk orang banyak. Bisa dimanfaatkan untuk
negara, ya. Seluruh warga negara bisa dinikmatin seperti itu. Oke, nah dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Oke, itu namanya teori bakti, pembuktian seorang sebagai dia cinta kepada negaranya atau mengabdi lah ya, bukti tanda bukti baktinya ya kepada negara. Oke. Yang berikutnya adalah teori asas daya beli. Nah, dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur. Oke. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum. Ya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah asas yuridis. Oke, ini bisa sini ya. Asas yuridis. Oke. Asas yuridis yang berikutnya. Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Oke, masih ingat kawan-kawan semua bahwa landasan hukum pemungutan pajak ya di Indonesia itu adalah di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Masih ada yang ingat bunyinya bagaimana? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Silakan. Monggo, Nak. Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Iya. Nah, iya, masih ingat. Terima kasih Tridewi Damayanti. Oke. Jadi udah jelas kan, pajak dipungut ya, terus diatur di dalam undang-undang. Oke. Nah, undang-undang perpajakan di Indonesia ada undang-undang apa saja? Silakan. Ada yang tahu? Apa saja yang pertama? Ayo kawan-kawan. Ada undang-undang apa saja yang pertama? Silakan. Ayo Raisan. 1. Undang-undang KUP. Betul. Lanjut. Eka Nur Hidayatullah ya. Silakan. Tadi siapa suaranya? Sorry. Putri apa Citra? Tadi. Oke, sebentar ya Eka. Putri silakan lanjutin. Betul. 1. Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Nomor berapa yang sekarang? Nomor 2, Undang-Undang PPH, Pajak Penghasilan, nomor 36 tahun 2009. 2009 apa 2008? Coba. Terus nomor kedengeran 3. Kedengeran. Lanjut, Put. Nomor 3, Undang-Undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai, nomor 42 tahun 2009. Lanjut lagi. Nomor 4, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, nomor 19 tahun 2000. Ya, next. 5, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oke, terima kasih Putri. Oke, silakan Eka Nur, nanti setelahnya Anita. Silakan Eka. Ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Betul. Terus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor Tahun 2000. Lanjut.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB, sama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai. Itu, Bu. Ya. Terima kasih, Eka. Lanjut, Anita. Ya, Anita silakan. Tadi udah dijawab sama Putri. Enggak apa-apa. Saya pengen lihat mau tahu pendapat kamu. Silakan. Ayo. Undang-Undang KUP tahun 2009 nomor 16, Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2009, PPN nomor 42 tahun 2009, penagihan pajak dan surat paksa, Undang-Undang nomor 19 tahun 2000, Undang-Undang Pengadilan nomor 14 tahun 2002. Oke. Terima kasih. Ya, jawaban Putri, Eka, Anita itu betul. Ya, Eka tadi menyampaikan itu undang-undang yang pertama kali lahir tuh. Karena tadi KUP nomor 10 tahun 94. Ya, Eka ya. Gitu kan. Terus PPH-nya juga ya sampai Bea Materai. Oke, Putri dan Anita itu adalah undang-undang yang terbaru. Ya. Oke, saya ralat sedikit itu yang undang-undang PPH-nya nomor 36 tahun 2008. Ya. Oke, nah ya, nanti coba dicek aja lagi ya. Nomor 36 tahun 2008. Nah, betul tadi yang disebutkan tadi sama Putri ya, Eka, Anita itu udah betul. Nah, itu dasar hukumnya. Selain Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pajak-pajak ini ya, pajak pusat atau pajak daerah itu diatur semuanya di dalam undang-undang. Pajak pusat itu ada apa aja gitu kan? Salah satunya adalah ada pajak penghasilan ya kan? Terus yang kedua ada PPN ya. Gitu. Terus bea materai. Nah, terus pajak daerah. Nah, pajak daerah macam-macam nih, ada tingkatannya, ada kabupaten, kota, ada tingkatan provinsi. Nanti dibagi lagi ya, provinsi ada apa? Misalkan ada pajak kendaraan bermotor, ya kan? Terus kemudian pajak, jadi macam-macam gitu ininya ya. Pemungutannya. Jadi disesuaikan ya pajak sebentar. Nah nih, biar nggak salah saya menyebutkannya. Nah, terus ya pajak daerah kan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah. Misalkan tadi ada pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, terus pajak air tanah, pajak hiburan, ya kan? Dan berbagai macam lainnya. Jadi masih banyak turunannya gitu jenis-jenis pajaknya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan. Kalau pajak pusat itu adalah pajak yang dimungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ada PPN, PPNBM, terus PPH dan bea materai gitu. Ya. Nah, jadi salah satunya itu dasar hukum ya atau peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke. Ya, PPHTB ya, terus kemudian tadi yang Putri sama Eka dan Anita sebutkan ada pengadilan pajak ya, terus ada pajak yang surat paksa. Iya, PBB itu. Yang surat paksa tadi saya jadi lupa deh itu. PPSP ya. Pajak apa? Put tadi yang surat paksa terakhir saya jadi lupa. Pajak jadi lupa sih, astagfirullahaladzim.
Put, apa tadi Put? Yang surat paksa terakhirnya Put? Pengadilan pajak. Ya, bukan penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa, ya PPSP. Nah, itu ada memang diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah asas ekonomi ya, ekonomis ya. Asas ekonomis apa? Jadi kalau asas ekonomis itu adalah pada asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu. Karena pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum atau public utilities untuk kepuasan bersama sehingga pajak mengalir dari masyarakat ya dan kembali lagi untuk masyarakat. Oke. Betul kan? Ya, itulah pajak. Jadi memang dipungut dari masyarakat ya, dibayarkan dari masyarakat ya. Jadi nanti kembali lagi kepada masyarakat. Oke, ya. Tuh. Kita sudah bisa merasakan bahwa Indonesia itu sudah jauh lebih maju ya, walaupun kita belum masuk kategori negara berkembang ya, masih kategori negara maju. Sebenarnya kalau mau digali potensi pajak di Indonesia itu banyak. Kayak pajak air hujan itu bisa digali. Ya. Terus kemudian ada banyak UMKM aja kan ada perubahan di KUP. Ya. Jadi ada range-nya. Dengan penghasilan sekian 0 sampai dengan 2 miliar, nanti dia dikenakan PPh tarif sekian ya. Ini sudah disahkan nih KUP yang terbaru ya. Sudah disahkan, sudah berakhir ya Omnibus Law-nya. Nanti yang Ciptaker kalau teman-teman ngikutin ya tentang perkembangan Undang-Undang Ciptaker ini sudah selesai, nanti tinggal dipublishing, tinggal disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Ya, Ibu, maaf Graciela telat. Oh iya, ditungguin tadi buat dijadiin co-host. Gak apa-apa, iya, Gracie. Maaf. Gak apa-apa. Kalau jadiin co-host, tapi kelamaan ya, udah telat juga. Maaf, Gak apa-apa. Lanjut ya, Gracie, silakan disimak. Terima kasih. Oke, nah yang berikutnya adalah asas finansial. Asas finansial ini adalah sesuai dengan fungsinya ya, budgeter ya. Maka sudah barang tentu biaya-biaya untuk mengenakan dan memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Oke, nah makanya di dalam undang-undang terbaru adanya penurunan tarif untuk PPh badan. Yang tadinya 25, ya terus kan ini sudah disonding sih waktu pas ada kebijakan insentif di masa pandemi COVID-19 ya, itu sudah menjadi 22%. Jadi ada penurunan tarif. Gitu ya. Nah, jadi tadi kalau penghasilannya besar, maka bayar pajaknya juga besar atau sebaliknya. Ya. Jika penghasilannya kecil, maka dia membayar pajaknya pun kecil. Atau untuk orang pribadi tadi yang saya katakan bahwa kalau penghasilannya di bawah PTKP, di bawah penghasilan tidak kena pajak ya, maka si wajib pajak tersebut membayar pajaknya 0 atau nihil. Oke, dia tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Karena apa? Karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Seperti itu maksudnya ya. Inilah bagian-bagian dari asas pemungutan pajak. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya nih ternyata ada asas pemungutan pajak lainnya gitu kan. Dilihat apa saja. Nah, ada asas tempat tinggal, ada asas kebangsaan, dan ada asas sumber. Jadi pemungutan pajak ini dilihat dari
penghasilannya. Penghasilannya berasal dari mana gitu. Penghasilannya dari mana? Misalkan kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita sebagai warga negara Indonesia tinggal di Indonesia, terus kita memiliki pekerjaan di Indonesia. Nah, berarti itu negara ya mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajaknya. Gitu. Ya contohnya nih saya dari lahir tinggal dari lahir di Indonesia. Ya, sampai saya saat ini bekerja di Indonesia. Ya, saya punya penghasilan dari Indonesia. Nah, berarti apa? Negara mempunyai hak untuk memungut atas penghasilan saya. Gitu. Setiap bulan honor saya nih dari mengajar itu sudah dipotong sama kampus, dipotong PPh pasal 21 gitu. Nah, nanti kampus berhak memberikan bukti potong kepada saya. Fungsinya untuk apa? Saya nanti di akhir tahun untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, saya gitu dilaporkan dari bukti potong yang ada. Nah, karena saat ini kita semua sudah sistemnya online ya, sistemnya secara daring. Nah, jadi pelaporan SPT tinggal dilakukan secara online. Kita hanya mengakses laman DJP online, ya. Di situ sudah muncul, ya, mau lapor SPT, mau buat kode billing atau pembayaran pajak, ya, sudah bisa. Laporan SPT untuk PPh orang pribadi atau badan sudah bisa di dalam DJP online tersebut. Membuat bukti potong, ya, dan lain sebagainya. Semua sudah dilakukan satu akses saja ya melalui laman DJP online. Gitu. Tinggal nanti bagaimana kita bisa mengakses ke dalam laman tersebut? Ya salah satunya yang tadi kita kan sebagai wajib pajak artinya sudah memiliki NPWP. Nah, setelah kita memiliki NPWP, kita minta kode aktivasi. Ya, minta EFIN namanya. Ya, Electronic Filing Identification Number. Mintanya kemana? Ke kantor pajak, di mana kita terdaftar. Terus kemudian minta EFIN-nya kemana? Ya udah, tempat saya kantor pelayanan pajak saya terdaftar di situ. Nanti diaktifasi setelah sudah dapat EFIN-nya, baru kita bisa mengakses ke laman DJP online tersebut. Gitu. Ya, jadi ada tahapannya. Jadi nggak bisa semua orang masuk ke dalam laman tersebut. Ya, oke. Nah, itu tadi ya yang dimaksud dengan asas tempat tinggal, ilustrasinya seperti itu. Bagaimana dengan asas kebangsaan? Ya, pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Oke. Tinggal dilihat di penghasilannya, ya. Ini termasuk ke dalam wajib pajaknya, dilihat lagi ya. Apakah wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Oke. Baik ya, itu adalah asas kebangsaan. Nah, yang berikutnya adalah asas sumber. Asas sumber adalah negara mempunyai hak untuk memungut atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Oke. Nah, itu. Ya. Jadi maksudnya adalah dengan demikian wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, kemudian dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak. Oke ya, terima kasih. Semoga kawan-kawan sukses, ya, sehat dan bahagia selalu. Cukup? Oke, silakan yang ingin live ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan jika ingin live nggak apa-apa.